Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Salam adil sejahtera untuk kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid MA, sekaligus beliau sebagai Wakil Ketua MPR RI. Mudah-mudahan terus bisa melakukan pengawalan untuk menolak perpanjangan maupun 3 periode maupun perpanjangan masa jabatan ya. Juga sama-sama kita hormati dan kita banggakan Ketua BPW Banjabar Bapak Dr. Ahmad Ru'yat beserta Pak Karyatin sebagai wakil dan Pak Ade dan seluruh jajaran. Yang saya hormati Ketua, para anggota DPR RI dari Dapil Jakarta. Yang saya hormati Ketua MPW PKS DKI Jakarta, Bapak Haji Sakir Purnomo SPD MM beserta seluruh jajaran. Dan juga yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Ketua DPW PKS Jakarta, Bapak Dr. Randes Haji Khairuddin MSI beserta seluruh jajaran. Dan juga Ketua DSW PKS DKI, Bapak Kiai Haji Abdul Aziz Abdul Rauf LC Al-Hafidh beserta jajaran. Para Ketua DPD DKI Jakarta beserta jajaran. Anggota-anggota fraksi PKS, DPRD Provinsi DKI yang saya hormati, dan keluarga besar PKS DKI Jakarta yang saya hormati, saya banggakan. Tentu puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpah ruahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga dalam kesempatan hari ini kita bisa melaksanakan Rakerwil dengan dilakukan secara lancar, walaupun sebagiannya adalah dilakukan secara virtual. Tentu dengan kesyukuran kita mudah-mudahan Allah akan tambahkan kenikmatan demi kenikmatan kepada kita. Di antaranya adalah mudah-mudahan juga Allah akan berikan kemenangan pada kita semuanya pada tahun 2024 yang akan datang. Allahu Akbar. Saya mengapresiasi DPTW PKS DKI Jakarta beserta seluruh jajaran yang merespons sedemikian cepat pelaksanaan Rakerwil, sehingga tidak begitu berjarak lama dengan Rakernas. Mudah-mudahan ini semua akan bisa semakin mengokohkan kerja-kerja kita ke depan, bukan hanya sekedar di tataran pusat, tapi juga sampai ke DPW, DPD, DPC, bahkan DPRA, seluruhnya bergerak secara sinergis. Ini tadi banyak pantun saya sampaikan pada pantun nih. Mancing ikan pakai kail, mancingnya di tengah lautan. Selamat menjalankan Rakerwil, tetap semangat dan jaga kesehatan. Allahu Akbar. Kita sama-sama mengetahui bagaimana strategisnya DKI. DKI Jakarta ini adalah barometer dari kemenangan secara nasional. Dan tentu juga DKI inilah yang akan menjadi penyemangat bagi kader-kader di seluruh Indonesia. Makanya ketika DKI memenangkan pilkada, itu gaungnya seluruh semangat kemenangan itu nyampe ke pelosok-pelosok. Nah, oleh karena itu,
Harapannya semangat DKI ini juga akan bisa tertularkan ke seluruh pelosok tanah air. Jangan berkecil hati, walaupun sudah keluar undang-undang ibu kota negara yang baru, tapi DKI masih dalam pandangan seluruh rakyat Indonesia. Ini masih memiliki kekhasan, kekhususan, dan masih memiliki ikatan yang sangat kuat dengan perjuangan-perjuangan bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, dengan berpindahnya ibu kota negara, jangan kemudian menyurutkan langkah-langkah struktur dan kader-kader yang ada di DKI. Terus semangat, sehingga kemenangan DKI justru akan menjadi daya tarik bagi seluruh struktur dan anggota di seluruh Indonesia. Allahu Akbar. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan, tema dari Rakernas yang lalu, dan alhamdulillah sekarang diturunkan pada Rakerwil di DKI, yaitu semangat transformasi dan kolaborasi. Saya kira ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita tekankan bersama. Yang pertama adalah kaitannya semangat. Kita berharap semangat ini sedemikian merata. Bukan hanya pada struktur DPP saja, tapi akan terus turun pada struktur DPW, struktur DPD, struktur DPC, DPRA. Seluruh kader memiliki semangat yang sama dan optimis untuk menyambut kemenangan di 2024. Saya kira ini menjadi kunci utama yang sangat penting. Sebagaimana yang sering ditegaskan oleh Presiden PKS yang terdahulu, Dr. Muhammad Sohibul Iman, bahwa modal utama kita adalah militansi kader. Maka semangat ini akan menyangkut dengan militansi kader. Yang kedua, modal utama kita juga memahami bahwasanya kita punya soliditas struktur. Maka semangat ini juga harus ditularkan dalam semakin solidnya struktur dari pusat hingga ke level bawah di DPRA. Dengan begitu maka kita akan sangat optimis. Berbagai arahan-arahan dari pusat akan sampai bukan hanya mandek di DPW, tapi akan sampai justru ke lapisan paling bawah di DPRA sekalipun. Politik silaturahim yang dikembangkan oleh DPP bukan hanya sekedar silaturahim kebangsaan oleh DPP, tapi akan terus dilakukan silaturahim di antara DPW, di DPD juga, DPC, bahkan DPRA. Sehingga tidak ada simpul-simpul masa sampai dengan 2024 itu yang tidak kita kunjungi. Seluruhnya sudah terkunjungi oleh kita, seluruhnya sudah menerima penjelasan secara langsung dari kader dan struktur PKS, sehingga mudah-mudahan seluruhnya tidak ada bias yang masih menyisakan stigma-stigma negatif terhadap Partai Keadilan Sejahtera dan tokoh-tokohnya. Siap melakukan semangat kebersamaan? Siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini yang saya kira menurut saya penting agar seluruhnya betul-betul memiliki semangat yang sama. Yang kedua, kita perlu memahami juga terkait dengan transformasi. Pada tahun 2024 yang akan datang, sebagian anak-anak muda yang milenial maupun generasi Z sudah masuk menjadi pemilih pada 2024. Dan jumlahnya nggak tanggung-tanggung, mencapai sekitar 54%. Oleh karena itu, cara komunikasi kita dengan generasi-generasi hari ini saya kira jangan kemudian ada gap, jangan kemudian ada jarak, sehingga transformasi inilah yang harus kita lakukan
sehingga komunikasi-komunikasi kita masih bisa diterima oleh generasi milenial dan generasi Z. Bahkan seharusnya penanaman nilai-nilai akhlakul karimah, penanaman nilai-nilai moral, penanaman nilai-nilai budaya yang berasal dari akar kehidupan bangsa Indonesia ini harus ditanamkan pada anak-anak kita, cucu-cucu kita, dengan melalui tentu saja transformasi yang hari ini mereka lebih menyenangi mungkin melalui gadget. Oleh karena itu, saya yakin semua kita memegang gadget. Bahkan tidak sedikit yang mungkin gadgetnya ini juga gadget-gadget yang canggih ya. Gadget-gadget mahal yang banyak bisa melakukan banyak hal. Oleh karena itu sayang, kalau kemudian gadget kita ini tidak dioptimalkan untuk kemenangan. Saya kira gadget ini adalah sarana. Oleh karena itu, kita harus melakukan transformasi karena ini bagian dari upaya untuk kemenangan kita di 2024. Oleh karena kita harus lebih akrab dengan gadget kita. Kita harus lebih bisa mengoptimalkan gadget kita. Dan kemudian banyak mengisi konten-konten positif. Banyak mengisi konten-konten dengan produktif. Sehingga insya Allah dengan banyaknya konten-konten yang kita lahirkan, kita keluarkan, kita hasilkan, mudah-mudahan kita bisa menepis konten-konten negatif. Kita bisa menepis konten-konten hoax yang mudah-mudahan kita bukan hanya sekedar hanya bisa men-share tanpa ada proses selektif, apalagi kita tidak menghasilkan konten-konten dari diri kita masing-masing. Itulah sebabnya dalam beberapa waktu ini saya memulai untuk memunculkan podcast dengan Sekretaris Dewan Syariah Pusat, Kiai Haji Aunur Rafiq Saleh Tamhid. Dalam rangka memang berusaha, karena saya sudah membagikan buku Mental Pemenang kepada struktur dan kader-kader. Tetapi saya belum menangkap bagaimana semangat untuk membaca buku-buku yang dibagikan dan semangat untuk mengimplementasikan nilai-nilai yang ada di dalam buku itu. Makanya kemudian saya sharing dengan Ustadz Aun, kemudian gimana Ustadz kalau kita mencoba membuat podcast. Alhamdulillah beliau merespon, dan kemudian nilai-nilai yang ada di dalam buku itu kita coba elaborasi dan di-share ke publik. Ternyata responnya juga sungguh sangat luar biasa. Begitu juga saya mulai podcast dengan tokoh-tokoh PKS. Hari ini saya share podcast saya dengan Dr. Zulkifli Mansyah, Gubernur Nusa Tenggara Barat. Dan rupanya begitu saya share, ternyata juga banyak respon-respon positif dari berbagai kalangan. Ya, sehingga terjalin komunikasi-komunikasi dengan tokoh-tokoh yang ada di negeri ini. Nah, ini saya kira bagian dari contoh, dan ini contoh kecil saja. Bagaimana sesungguhnya gadget-gadget kita ini jauh lebih banyak lagi manfaatnya. Manakala kita optimalkan itu dengan baik, maka seharusnya ya apa yang ditweetkan oleh Dr. Hidayat Nur Wahid, kalau masing-masing kita meretweet dalam waktu yang bersamaan, tentu hampir setiap kali, hampir setiap hari kita akan bisa menjadi viral. Dan kalau sudah viral seperti itu, maka artinya kita akan bisa mengarahkan isu-isu strategis sebagaimana yang ditweetkan oleh tokoh-tokoh sentral kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, untuk itulah saya berharap pada BPW Banjabar dan khususnya DPW DKI yang betul-betul menjadi banyak
kader-kader, pakar-pakar yang berkumpul di DKI. Saya kira ini yang harus dioptimalkan sehingga menjadi penyemangat bagi struktur dan kader-kader lain di seluruh Indonesia untuk mengikuti langkah-langkah apa yang dilakukan oleh DPW DKI dan BPW Banjabar. Saya sangat menaruh hormat ketika kemarin Ketua BPW Banjabar serta wakil dan sekretaris silaturahim ke tempat saya dan memaparkan hasil-hasil survei dapil yang sungguh sangat luar biasa. Inilah contoh bagaimana saya berharap survei dapil seperti ini akan bisa diikuti oleh BPW-BPW yang lain di seluruh Indonesia. Allahu Akbar. Sehingga arah menuju kemenangan semakin terukur. Dan itu sekali lagi dimulainya dari BPW Banjabar. Dan keunggulan-keunggulan lain saya sangat harapkan itulah yang akan bisa dilahirkan oleh DPW DKI sehingga membuat motivasi bagi DPW-DPW yang lain untuk mengikutinya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan, tentu kita menyadari bahwa kerja-kerja ke depan ini adalah kerja-kerja besar. Sementara kita juga menyadari bahwa diri kita banyak memiliki kelemahan-kelemahan. Oleh karena itulah, semangat kolaborasi harusnya bisa menjadi solusi untuk mengatasi kelemahan-kelemahan diri kita secara pribadi. Kita tidak mungkin menyelesaikan seluruh masalah oleh diri kita masing-masing. Karena kita bukan superhero, kita bukan Superman, ya, yang mungkin bisa menyelesaikan banyak hal. Tetapi dengan kolaborasi di antara kita semuanya, maka banyak persoalan-persoalan yang rumit, insya Allah akan bisa terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, saya mengajak pada antum semuanya, baik itu struktur di DPW, DPD, DPC, dan DPRA, ya, bangun kolaborasi di antara berbagai elemen struktur ini dengan baik dan solid. Apa yang diarahkan oleh DPP, nah itu yang kemudian bisa akhirnya terimplementasi sampai di tingkat bawah. Apa yang menjadi keluhan di tingkat bawah juga akan bisa terserap dan kemudian terfahami betul dan kemudian aspirasinya diperjuangkan di tingkat pusat. Maka dengan ada kolaborasi kerja-kerja seperti ini, mudah-mudahan berbagai kerja-kerja yang kita tuju akan bisa semakin sistematis, akan bisa semakin ringan, akan bisa terselesaikan banyak hal. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jangan sungkan-sungkan untuk membangun silaturahim, saling membuka diri untuk membuka komunikasi, dan dengan itulah kita meyakini mudah-mudahan jalan keluar menuju berbagai pintu-pintu kemenangan akan dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena janjinya sudah sangat jelas. Ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Manakala semangat kita dilakukan dengan mujahadah yang totalitas untuk mencapai kemenangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan kemudian kita lakukan kerja-kerja yang sistematis dan transformatif. Mudah-mudahan saat mengalami hambatan, kesulitan, tantangan, kita tidak menjadi putus asa. Lanahdiyannahum subulana, yang akhirnya insya Allah jalan-jalan menuju kemenangan ini bukan hanya satu, tapi insya Allah akan Allah tunjukkan jalan-jalan yang lebih banyak. Ya, sehingga para pendekar tadi juga banyak memberikan dukungan kepada kita. Ya, para alim ulama, tokoh-tokoh agama memberikan dukungan kepada kita. Artis-artis juga memberikan dukungan kepada kita. Karena sekali lagi, tentu banyak di antara elemen umat ini yang sangat
keinginan PKS menjadi pemenang di 2024 yang akan datang. Allahu Akbar. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan, tentu cita-cita yang baik dan besar ini harus direalisasikan dengan cara-cara yang baik. Mari kita terus membuka dan mengetuk pintu keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa-doa yang kita kumandangkan, sehingga pada akhirnya Allah pun membukakan hati penduduk bumi untuk bisa menerima kita, sehingga mengantarkan kepada kemenangan di tahun 2024 yang akan datang. Inilah yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Selamat melaksanakan rapat kerja wilayah PKS DKI Jakarta. Semoga berbagai rencana-rencana yang sudah tersusun dapat terimplementasikan secara optimal dalam tahun 2022 ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing setiap langkah kita. Fasiru bi barakatillah fa innakum faizun. Terus berjalan di tengah keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguhnya antum insyaallah yang sebagai pemenangnya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau hidup ingin tenang, rajinlah membaca Al-Quran. Kalau PKS ingin menang, soliditas harus dikokohkan. Kurang lebih saya mohon maaf. As'alul taufiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.